Pernah gak sih kalian lihat buku yang satu nih? So, this is The Psychology of Money. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada follow gua lewat Instagram atau mungkin udah kenal gua, pasti kalian tahu kalau misalnya itu gua orangnya hobi baca buku. Dan ini menjadi salah satu buku keuangan terbaik yang pernah gua baca. Kalau menurut kalian, uang itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada yang bilang kalau uang itu adalah alat pembayaran, kekayaan, untuk ditukar ke produk atau jasa, uang itu untuk bayar utang, uang itu harus kita cari, uang itu adalah energi, dan masih banyak lagi, beragam lah ya. Dan gua dari dulu tuh yakin, kalau misalkan yang namanya kita mau kaya, kita harus belajar dulu basic tentang keuangan. Apa itu uang? Jadi kita harus mengerti dulu. Karena kalau kita ngerti soal uang, apa itu uang, gimana cara spendnya, gimana cara nabungnya, gimana cara investnya, itu baru kita bisa mencapai yang namanya kekayaan. Karena yang namanya orang kaya itu pasti pandai untuk mengolah duitnya. Contohnya, kalau misalnya kalian mau belajar bahasa, let's say bahasa Jepang lah ya, kalian itu langsung belajar cara ngomongnya, kalian langsung belajar cara untuk mendengarnya, atau kalian belajar dulu dari basic-basicnya seperti nadanya, gimana cara nulisnya. Pasti semua itu dari basic dulu kan. Kalau misalnya kita mau belajar, ya misal anak kecil mau belajar ngomong, ya pasti belajar dari ABCD dulu gitu kan. Dan menurut gua salah satu hal paling penting yang harus kita pelajari adalah mengerti soal uang, karena tidak pernah diajarin di sekolah. Ada beberapa kutipan dari buku ini yang gue pelajari, yang berkesan banget, yang mengubah pola pikir gue tentang uang, kekayaan, dan kebahagiaan. Dan ada satu kutipan dari buku ini yang sangat berkesan untuk gue, ada di bagian belakang sini. Isinya adalah seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Ya, semoga kalian bisa paham dan bisa nangkap apa yang tadi gua baca. Dan hari ini kita akan membahas tentang pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari buku ini. Kita akan bahas selengkap-lengkapnya. Halo semuanya, nama gua Jeffrey dan gua itu bekerja di bidang properti. Jadi untuk teman-teman yang barusan masuk ke channel ini, welcome. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini karena gua suka sharing tentang keuangan, tentang emas, tentang Bitcoin, saham, dan masih banyak lagi. Oke? Chapter 1, pengenalan buku. Morgan Housel adalah seorang penulis dan partner di Collaborative Fund. Buku The Psychology of Money adalah salah satu karya terbaiknya yang membahas tentang bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan kita. Buku ini terdiri dari 20 bab yang masing-masing menawarkan wawasan unik tentang bagaimana kita berpikir tentang uang, investasi, dan kekayaan. Chapter 2, pelajaran penting dari buku Psychology of Money. Part 1, keberuntungan dan resiko. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah bahwa keberuntungan dan resiko memainkan peran besar dalam kesuksesan finansial. Housel menekankan bahwa kita seringkali melihat hasil akhir tanpa memahami konteks keberuntungan dan resiko di baliknya. Contoh dan aplikasi. Contohnya ya, misalkan nih, Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia, tetapi banyak faktor keberuntungan yang membawa dia ke posisi tersebut. Dari privilege yang berasal dari keluarga kaya, habis itu pun dia kan drop out dari universitas ternama ya, kalau nggak salah itu Universitas Harvard, dan dari sana pun dia memang dikenalkan dengan teknologi dan komputer. Salah satu hal yang bikin Bill Gates bisa sukses itu adalah pun dia pandai melihat celah yang ada di bidang tersebut, jadi dia pun yakin dia masuk ke industri yang memang akan maju, akan berkembang di masa depan. Nah, let's say lah kalau misalnya kita bilang lah ya, dulu itu orang bilang AI nggak akan bisa menggantikan manusia. Tapi kalau misalnya dari dulu kita udah masuk ke AI dan sekarang AI sebesar sekarang, kita bisa sukses gitu loh. Jadi dia memang itu masuk ke industri yang tepat. Dia masuknya itu early banget, jadi industri ini belum berkembang, dia udah tekuni duluan. Dan ketika industri ini naik, ya kan, industri ini banyak orang yang adopsi, banyak orang yang pakai, ya dia menjadi kaya. Aplikasinya penting untuk menyadari bahwa keberhasilan dan kegagalan seringkali di luar kendali kita. Dan kita harus bersikap rendah hati dan waspada terhadap resiko. Yang maksudnya dari luar kendali itu adalah ya, kita tidak bisa tentukan kita itu terlahir di keluarga kayak gimana. Kalau misalnya memang bisa pilih, ya gue lebih pilih jadi anaknya Pak Hartono atau anaknya Pak Salim gitu loh. Tapi kan kita tidak bisa milih, ya kan? Dan kita juga tidak bisa milih bahwa kita itu terlahir di
negara apa gitu. Yang masih beruntung kita itu terlahir di Indonesia. Walaupun Indonesia ini adalah negara berkembang, bukan negara maju, tapi jujur aja cari duit di Indonesia masih enak. Ya kan? Kita tidak perang, kita tidak ya banyak konflik, tanah kita juga subur ya kan. That's why kenapa berbahagialah lahir di Indonesia ini. Karena kalau misal kalian terakhir di kayak Palestina atau apa, itu kan kasihan ya orang-orang di sana gitu. Even kalau misal kita jadi warga negara sana, pasti kita cari duit pun susah. Apalagi negara kayak Sri Lanka yang hyperinflasi, itu jujur kasihan banget. Kasihan karena orang sana itu juga udah kerja keras banget. Bukan hanya kita yang kerja keras, orang sana juga kerja keras. Tapi ya, duit mereka itu, mata uang mereka itu memang lemah gitu. Part 2. Menabung adalah investasi terbaik. Husserl menekankan pentingnya menabung sebagai salah satu bentuk investasi terbaik. Menabung memberikan fleksibilitas dan keamanan finansial yang memungkinkan kita untuk mengambil peluang ketika mereka datang. Contoh dan aplikasi. Contoh, menabung tidak selalu berarti menyimpan uang dalam tabungan bank. Ini juga bisa berarti mengurangi pengeluaran dan hidup lebih hemat. Jadi di sini kita diajarin bahwa bukan seberapa banyak uang yang bisa kita hasilkan saja yang penting, tapi seberapa banyak kita bisa nabung. Dan supaya bisa nabung, kita harus aware terhadap pengeluaran kita. Stop habisin duit untuk hal yang gak guna, and stop wasting your time. Kalau duit masih kecil, tingkatkanlah pendapatan, cari side hustle, dan kecilin pengeluaran. Kalau memang sudah berkecukupan, silakan enjoy your money. Tapi bukan sekarang. Kalau duit masih kecil, jangan banyak gaya dulu. Aplikasinya fokus pada membangun kebiasaan menabung yang konsisten, terlepas dari seberapa besar pendapatan kalian. Untuk menabung lebih banyak, pastikan dulu kalian itu sudah beresin masalah finansial kalian, seperti pinjol, judi online, stop untuk boros gak jelas ya. Dan setelah kalian udah konsisten menabung, agar uang kalian tidak tergerus inflasi, barulah kalian mulai untuk investasi. Jadi saran gua, sebelum kalian mau investasi, ketahuilah profil resiko kalian masing-masing. Ada yang konservatif, moderat, dan agresif. Kalau yang konservatif cenderung cari instrumen yang lebih rendah resiko, seperti deposito dan RDPU, reksadana pasar uang. Kalau yang moderat, itu lebih menengah, not too high risk, but not too low return, seperti obligasi. Jadi perbedaannya dengan konservatif adalah investor moderat itu lebih cukup berani ambil resiko yang lebih besar ya, namun tetap berhati-hati. Dan yang terakhir, untuk investor agresif itu sangat berani, lebih mengejar high gain walaupun high risk, dan tidak gampang panik ketika portofolio merah. Jadi untuk kalian yang investasi saham, investasi Bitcoin atau kripto, kalau misalkan kalian ambil instrumen investasi yang high risk dan kalian itu panik ketika turun, maka kalian itu bukan termasuk investor yang agresif. Seharusnya kalian itu ambil instrumen investasi yang lebih rendah resiko. Jadi jangan pernah anggap investasi itu kayak judi ya. Contoh instrumen investasi yang cocok untuk investor agresif adalah saham, kripto, dan Bitcoin. Part 3. Waktu adalah teman terbaik Anda. Husserl menjelaskan bahwa return investasi yang besar itu datang dari jangka panjang, bukan dari keputusan jangka pendek. Contoh dan aplikasi. Contoh, Warren Buffett mengakumulasi sebagian besar kekayaannya setelah 90 tahun. Karena ia telah berinvestasi sejak usia muda dan membiarkan waktu bekerja untuknya. Ini gua kasih lihat data perkembangan kekayaannya Warren Buffett dari usianya. Dan kalian bisa lihat di sini, dari hasil investasinya, uangnya itu compound dari tahun ke tahun. Dan dia semakin kaya seiring bertambah usianya. Tidak banyak orang, ya even kayaknya cuma dia satu-satunya orang yang sampai usia 90 tahunan masih pegang uang sebanyak itu. Even temannya aja cari manggal sudah meninggal dunia. Aplikasinya, mulailah berinvestasi sedini mungkin dan bersabarlah. Biarkan waktu dan kekuatan bunga majemuk, compound interest, bekerja untuk kalian. Dan pertanyaannya, investasi kemana sih supaya kita itu bisa kaya? Ya, mungkin kalian sering dengar advice dari orang lain atau mungkin advice dari influencer-influencer investasi lainnya. Ya, mereka pasti menyarankan kalian investasi ke saham, ada yang mengajarkan investasi ke Bitcoin, ada yang mengajarkan investasi ke kripto. Tapi menurut gua, investasi yang paling baik adalah investasi ke aset yang kalian paling ngerti, ke hal yang kalian paling ngerti. Investasi itu tidak hanya ke instrumen keuangan, kalian bisa investasi layar ke atas. Dan gua yakin semakin lama kalian berinvestasi, itu nanti kalian akan mengalami perubahan sendiri. Misalkan nih,
2 sampai 3 tahun yang lalu, gue lebih suka investasi di saham Indonesia. Dan gue dulu kalau nggak salah ada pilih 7 saham Indonesia, 7 perusahaan Indonesia yang gue percaya. Jadi gue sebarin uang gue di 7 saham tersebut. Dan 3 tahun kemudian, style investasi gue itu udah berubah. Sekarang gue ada 10% di saham, 30% di Bitcoin, 20% gue itu stock picking Indonesia, dan 30% itu gue gedenya itu di saham Amerika. Jadi ya ini bisa berubah-berubah seiring waktu. Even 1 tahun yang lalu, style investasi gue itu berubah loh. Dulu itu gue hanya pilih 2 aset doang, yaitu Bitcoin sama S&P 500. Jadi gue itu menerapkan yang namanya barbell strategy. Kalau kalian nggak tahu barbell strategy, gue udah pernah bahas di video yang ini. Jadi barbell strategy itu adalah kita itu berat hanya di 2 aset. Ya, jadi yang high risk ya kan, sama yang paling aman gitu. Jadi ya gua itu pilihnya dulu S&P 500 sama Bitcoin, dan ya gua lumayan cuan di sana. Setelah itu gua pindahin di beberapa saham Indonesia yang gua rasa murah banget sekarang. Jadi ya kesimpulannya itu adalah kalian kalau mau investasi, pilihlah aset yang paling kalian ngerti ya kan. Bisa aja mungkin 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan aset investasi gua juga udah berubah, mungkin ada ke properti atau ke tanah. We don't know. Karena memang namanya investasi, kita semakin lama, skill kita makin bertambah, ya bisa aja pun asetnya pun berubah ya kan. Part 4. Pentingnya kontrol diri. Kontrol diri adalah kunci untuk mengelola keuangan dengan baik. Hostel menekankan bahwa memiliki kendali atas emosi dan keputusan finansial sangat penting untuk mencapai kestabilan keuangan. Contoh dan aplikasi. Contoh, banyak orang yang gagal dalam investasi karena mereka terpengaruh oleh berita pasar yang sensasional dan membuat keputusan berdasarkan emosi. Salah satu alasan kenapa orang sering gagal dalam investasi karena mereka itu FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out, artinya itu mereka takut ketinggalan gitu loh. Dan banyak juga yang gagal karena serakah, dan banyak juga yang gagal karena mereka anggap investasi itu adalah judi, padahal itu hal yang berbeda. Kita itu jangan FOMO dan jangan langsung all in ketika orang ajak kita untuk investasi di suatu aset. Kalian harus benar-benar pahami dulu dan pelajari dulu aset tersebut sebelum kalian all in uang kalian di sana. Cari duit itu gak gampang, cari duit itu butuh banyak perjuangan. Jadi jangan waste uang kalian itu di investasi. Jangan asal invest karena uang kalian bisa hilang. Tahukah kalian, investasi, bisnis itu adalah zero sum game. Ketika kalian rugi di suatu aset, di luar sana ada yang untung. Ya, jadi uang kalian itu berpindah dari orang bodoh ke orang yang pintar. Ya, jadi jangan sampai itu kejadian di kalian. Karena ketika kalian rugi, ada yang untung. Ketika kalian untung, itu ada orang yang lebih bodoh dari kalian, itu yang rugi. Jadi yang namanya investasi itu tidak ada yang sama-sama untung, tidak ada yang sama-sama rugi. Ada yang untung, maka ada yang rugi. Ada yang rugi, maka ada yang untung. Bisnis itu juga sama. Bisnis itu adalah zero sum game. Jadi tidak ada yang sama-sama untung, tidak ada yang sama-sama rugi. Ketika kalian buka restoran misalkan di ruko A dan di ruko B tetangga kalian ada yang buka restoran juga, ya kan? Itu customer kalian itu sharing tuh. Ketika customer kalian biasanya makan di restoran A, ya, toko kalian, dan dia pindah makan di restoran B, itu uang kalian, itu customer kalian itu pindah. Ya, jadi tidak ada yang namanya orang bisa makan di 2 tempat sekaligus. Namanya bisnis itu, gua yakin itu adalah zero sum game. Contohnya, bank BCA misalkan mereka lagi pinjam dana, ya kan? Tapi rupanya nggak cocok nih sama bunga, nggak cocok nih sama plafon yang dikeluarkan. Mereka pindah ke bank, misalnya bank lain, contohnya bank Mandiri, rupanya dikasih penerawan lebih baik, ya kan? Dikasih bunga yang lebih rendah, gitu. Otomatis dari BCA pindah ke Mandiri, dan bank BCA kehilangan customer karena customernya itu pindah ke bank Mandiri. Jadi yang namanya bisnis itu adalah zero sum game. Aplikasinya, kembangkan disiplin dan kontrol diri dalam menghadapi fluktuasi pasar. Buat rencana keuangan dan patuhi itu terlepas dari gangguan eksternal. Jadi kalian harus disiplin. Selain disiplin dalam kerja, kalian juga harus disiplin dalam mengelola keuangan. Ketika kalian udah mempersiapkan jatah, misalnya jatah jajan kalian sebulan misalkan ya sekitar 1 juta misalkan ya. Setelah itu udah habis, kalian jangan jajan lagi, jangan boros gitu. Jadi harus disiplin. Dan jangan lupa juga untuk buat rencana keuangan kalian, buat dalam tabel utangnya berapa, pendapatan berapa,
ya kan, kebutuhannya berapa, jadi kalian buat dengan rapi di sana. Dan ya kadang memang kalau kita udah buat rencana keuangan pun tentunya kita sebulan itu mau invest misalkan ya 3 sampai 5 juta ya kan, tapi rupanya tiba-tiba ada pengeluaran dadakan, yaitu kadang bisa berubah-berubah. Kadang kalian bisa tiba-tiba sakit, atau kadang kalian bisa tiba-tiba ada keluarga yang butuh bantuan kalian dan kalian harus keluar uang. Kadang bisa kayak gitu, tapi lebih baik kalian buat rencana keuangan, lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Chapter 3, kesimpulan dan refleksi. Yang pertama itu adalah keberuntungan dan resiko. Yang kedua, menabung sebagai investasi terbaik. Yang ketiga, waktu adalah teman terbaik Anda. Dan yang keempat adalah pentingnya self-control atau kontrol diri. Buku ini mengajarkan kita bahwa keputusan keuangan yang baik tidak hanya bergantung pada pengetahuan teknis, tetapi juga pada pemahaman psikologi dan perilaku kita terhadap uang. That's it guys, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe di channel nih, karena ini sangat membantu gua. Dan gua sangat rekomendasi untuk kalian beli buku ini, karena ini adalah salah satu buku terbaik yang pernah gua baca. Dan pasti kalian ada yang tanya nih sebelum kalian komen ya, ini kenapa bukunya ini masih ada plastik? Lu ada betulan baca atau enggak sih? Jawabannya gua udah betulan baca. Gua lebih suka baca buku itu lewat tablet ya kan. Jadi di sana itu memang gua lebih suka pakai slide, dan gua itu memang karena suka bukunya, gua suka koleksi bukunya, that's why gua beli, tapi gua gak mau buka karena ini sayang banget gitu loh. Dan gua ada beberapa buku juga di sana yang akan gua bahas ke depannya ya kan, dan di sana itu juga gak buka semua karena gua lebih suka baca buku itu lewat digital gitu loh, karena gua suka baca buku di malam hari dan gua suka tutup lampu, that's why ya kenapa gua lebih sering baca di tablet, dan bukunya itu gua koleksi karena memang gua senang, gua suka gitu ya. That's it guys, thank you for watching this video and see you in the next video. Bye bye.